Itu saya berada di tengah-tengah masyarakat, kan hadir di tengah-tengah masyarakat. Berarti kalau misalkan saya mengklaim bahwasanya saya LSM yang menangani hukum, menguasai hukum-hukum, terus ada masyarakat nih yang terkena kasus-kasus hukum, misalkan penipuan misalkan. Berarti di situ saya harus bisa menguasai beberapa pasal-pasal buat ngebantu warga itu kali ya. LSM itu pemberdayaan. Misalnya LSM di suatu daerah, hal kecil aja di kecamatan atau kelurahan, bergerak di bidang sosial. Jadi dia kalau dibilang semi keterampilan lah, anggotanya atau simpatisannya dilatih melaksanakan kegiatan sosial misalnya. Atau kalau di bidang yang lainnya itu. Jadi LSM kan aktivis. Jadi teman-teman LSM yang merasa satu jiwa korsa, satu kegiatan. Ya, ada perkumpulan jadi rumah, jadi satu pergerakan besar lah intinya. Dengan maksud dan tujuan jiwa korsa itu supaya teman-teman ada rasa peduli lah. Kalau temannya LSM ya, bukan masyarakat. Seperti yang sesama LSM gitu ya. Seperti yang sekarang ini lah terjadi, kalau nggak salah ada yang disiram air keras. Ya, kalau LSM itu rasa peduli, ada menyuarakan lah peduli bahwa itu tidak benar. Yang mungkin bisa menjadi awareness masyarakat juga gitu loh, bahwasanya LSM itu nggak selalu negatif, nggak selalu membawa keburukan. Ini bagaimana nih? Ya itu tadi, kalau stigma itu akan selalu ada, tapi yang paling utama itu LSM yang berbenah diri. Bagaimana LSM supaya lebih banyak membawa positif manfaat terhadap masyarakat, khususnya dalam setiap aktivitas apapun yang dilakukan. Semangat terus ya. Kita harus selalu semangat walaupun rupiah kita yang melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mega Puspita di sini di Wahana News TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang di podcast Sisi Lain LSM. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber kita, tamu kita di Wahana News TV. Beliau merupakan pendiri daripada Komite Nasional LSM Indonesia. Selamat datang Pak Hobin Manurung. Ya, selamat datang. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Wahana News TV. Dan kita akan berbincang-bincang di podcast Sisi Lain LSM. Oke, sudah siap? Semangat terus ya. Kita harus selalu semangat walaupun rupiah kita yang melemah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja terkait dengan wajah LSM kali ya. Wajah LSM di negara kita saat ini. Oke, langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama, boleh ya? Boleh. Oke, menurut Pak Hobin Marpaung ya. Menurut Pak Hobin nih, bagaimana wajah LSM kita di Indonesia hari ini dibandingkan jika kita ingin mundur ke 10 atau 20 tahun ke belakang? Ya, perkembangannya cukup pesat. Saat ini LSM di Indonesia yang terdaftar di Kesbang, Mendagri 80.000 lebih. LSM. Ya, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya jumlahnya jauh lah lebih kecil dengan jumlah sekarang. Soal bagaimana LSM berkarya, ya sisi positif negatifnya semuanya ada. Harapan kita ya LSM itu
ada jiwa kors, ada ya semangat persatuan. Itu salah satu sumber kekuatan dan LSM lah. Nah, khususnya di Indonesia biar sama dengan di negara-negara maju. Seperti misalnya di negara Amerika atau negara yang mana negara maju lah. Nah, itu perkembangan LSM sampai saat ini. Tapi menurut Pak Hobin sendiri, eksistensi LSM saat ini seperti apa? Di tengah perkembangan teknologi, media sosial, digital. Ini kalau menurut sudut pandang atau POV dari Pak Hobin sendiri melihat LSM saat ini eksistensinya seperti apa? Eksistensinya stabil, tetap, malah lebih bagus. Karena LSM itu adalah organisasi yang paling cair lah. Menyesuaikan diri terhadap perkembangan apapun. Makanya saya katakan tadi LSM itu di negara maju sendiri paling banyak LSM. Ternyata 5 orang aja udah jadi LSM. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kesamaan aktivitas. Jadi kalau bicara perkembangan LSM di Indonesia jumlahnya, saya bicara jumlah di Indonesia ya cukup menggembirakan dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas ya masyarakat yang menilai. Nah, kalau menurut saya ada yang positif, ada yang negatif, tergantung oknum LSM-nya lah bertindak. I see. Berarti kembali ke pelakunya tadi ya, pelaku LSM itu tadi ya. Nah, coba di sini menarik nih. Saya ingin bertanya ya. Apa sih bedanya LSM dengan ormas, organisasi masyarakat? Ini kan karena mungkin masih ada persepsi-persepsi atau asumsi-asumsi dari masyarakat nih kan, yang mungkin belum bisa membedakan perbedaan antara ormas dengan LSM. Nah, ini kalau menurut Pak Hobin sendiri apa perbedaannya? Ya, itu ormas itu perkumpulan organisasi pemuda ataupun organisasi masyarakat tanpa membedakan apa aktivitasnya. Jadi aktivitasnya bisa ya banyak lah. Misalnya dalam ormas itu ada 10 kegiatan. Situ bedanya. Kalau dia LSM, dia kegiatan aktivitasnya satu jenis. Hanya mencakup satu ini aja ya? Yang maksudnya sosial. Jadi dia fokus di bidang sosial. Nah, kalau dia di bidang hukum, fokus di bidang hukum. Ya, di bidang konsumen misalnya. Bidang apapun dia, jadi khusus dia. Kalau LSM itu ada sebagian LSM yang bersifat umum, tapi dalam umum itu untuk membantu masyarakat. Itu intinya. Jadi perbedaannya sangat jelas beda antara ormas atau organisasi pemuda dengan LSM. Justru makanya saya katakan tadi organisasi LSM sangat banyak lah. Seperti saat ini 80.000. Itu LSM ya? LSM. Organisasi pemuda atau ormas ya paling puluhan atau ratusan. Jadi LSM ini bisa dibilang segmented ya? Ininya untuk kegiatannya segmented, kayak misalkan LSM hukum, dia fokus di hukum gitu ya. Betul. LSM kemanusiaan, dia kemanusiaan, dia sosial gitu ya. Nah berarti kalau menurut Pak Hobin sendiri itu sejauh ini peran utama daripada LSM di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin juga lebih kan tadi peran utama LSM hadir di masyarakat, dan bisa dibilang kayak bare minimum, kayak dasar-dasar kegiatan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat itu apa sih? Kalau pada prinsipnya LSM itu pemberdayaan. Misalnya LSM di suatu daerah, hal kecil aja di kecamatan atau kelurahan. Bergerak di bidang sosial. Jadi dia kalau dibilang semi keterampilan lah. Anggotanya atau simpatisannya
dilatih melaksanakan kegiatan sosial misalnya. Atau kalau di bidang yang lainnya itu. Jadi pemberdayaan masyarakat itu semi keterampilan dilatih. Ya, misalnya kalau di bidang hukum, diajarin masyarakat itu untuk sama-sama memperjuangkan hukum atau haknya. Atau di bidang konsumen juga hampir. Jadi memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Tentu itu membutuhkan pemberdayaan dan membutuhkan supaya dia berdaya ada keterampilan. Nah, jadi itulah fungsi manfaat terhadap masyarakat. LSM itu. Jadi fungsinya yang kedua, LSM itu terhadap pemerintah, terhadap negara, ya turut melaksanakan dapat fungsinya lah. Nah, bisa mulai dari fungsi pengawasan, fungsi keikutsertaan, fungsi dalam kontrol sosial mungkin bisa ya. Betul. Jadi misalkan gini, saya mengklaim diri saya LSM nih, saya LSM hukum gitu. Terus saya berada di tengah-tengah masyarakat, kan hadir di tengah-tengah masyarakat. Berarti kalau misalkan saya mengklaim bahwasanya saya LSM yang menangani hukum, menguasai hukum-hukum, terus ada masyarakat nih yang terkena kasus-kasus hukum misalkan penipuan misalkan, berarti di situ saya harus bisa menguasai beberapa pasal-pasal buat ngebantu warga itu kali ya. Di situ kali ya peran-peran utama LSM hadir. Tapi itu tadi di banyak bidang-bidang juga. Tadi kan contoh kecilnya kan saya hukum nih. Terus ada warga nih yang terkena kasus penipuan 378 misalnya gitu kan. Nah, saya membantu mereka secara swadaya. Karena kan LSM kan lembaga swadaya masyarakat ya. Oke. Jadi kayak gitu ya, peran LSM itu ternyata memang harus langsung ada di masyarakat itu sendiri. So, sejauh ini kan ya maaf gitu ya, sorry to say, LSM ini kan ada stigma-stigma. Ada stigma negatif, tadi juga udah disinggung bahwasanya ada yang positif, ada yang negatif juga gitu kan. Terus masih ada juga beberapa sebagian masyarakat yang mungkin underestimate nih terhadap keberadaan LSM. Nah, sejauh ini kalau untuk Pak Hobin sendiri bagaimana nih untuk menghadapi stigma negatif dan underestimate dari warga masyarakat itu sendiri? Kalau itu hampir semua profesi saya pikir itu ada. Itu kan oknum lah. Jadi sebagian LSM itu banyak atau ada yang menyalahapakan fungsi LSM itu salah artikan, salah bawa. Misalnya dikumpullah LSM, dikumpullah masyarakat dengan menyuarakan hal tertentu, tapi di lain pihak diselewengkanlah perjuangan itu sehingga tidak mencapai hasil, sehingga oknum LSM itu atau LSM itu menjadi negatif di masyarakat. Itu sering terjadi bahwa LSM itu sehingga dinyatakan pembohong lah atau apalah namakan itu. Tapi semua itu hanya sebagian kecil. Kalau kita lihat secara keseluruhan masih banyak LSM yang murni memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak yang terjolimi lah, khususnya apalagi di bidang sosial. Masih banyak teman-teman kita LSM murni memperjuangkan hal-hal itu. Nah, mungkin bisa kita deskripsikan kali ya perbedaan antara teman-teman atau rekan-rekan LSM yang benar-benar murni bekerja dengan sukarela, dengan hati, dengan teman-teman LSM yang sorry to say oknum-oknum LSM yang hanya
ingin mengambil keuntungan pribadi atau hanya kepentingan pribadi ini, gimana nih kita membedakannya secara pandangan masyarakat? Kalau hal itu masyarakat yang merasakan, menilai, karena mereka yang mengalami. Tapi secara umum, ya LSM itu kan bisa kelihatan. Yang pertama, apakah dia memungut dana dari masyarakat akan perjuangan. Nah, itu bedanya. Ada LSM yang tidak, apalagi LSM di bidang sosial, tidak mempersoalkan ada atau tidak. Karena situ bedanya LSM dengan profesi lain. Tidak dipungut materi. Karena menganggap bahwa masyarakat yang kena musibah itu adalah dirinya. Jadi dia tidak ukurannya dengan tarif tertentu untuk hal-hal perjuangan. Misalnya LSM bidang kesehatan lah misalnya kan. Jadi kadang LSM juga banyak, setahu saya, yang berkorban. Misalnya dia tahu masyarakat itu punya penyakit dan dia tidak punya biaya. Nah, jadi LSM itu menggalang atau mendanai sendiri penyakit itu biar cepat dulu terobati. Ngebantu masyarakat itu langsung Oke. Mungkin dengan cara-cara yang elegan ya, bukan tadi kan kalau oknum-oknum LSM ini kan mungkin ya sorry to say bawa proposal, bikin proposal, justru malah membebankan masyarakat gitu kan ya, dengan embel-embel kita dari LSM tolong dibantu dong gitu. Itu nggak boleh sebenarnya ya kalau kayak gitu ya. Ya itu yang tadi saya katakan, jadi bisa disalahgunakan. Nah, tujuan daripada orang donatur, tujuannya adalah membantu yang lemah atau yang terjolimi, tahu-taunya disalahgunakan. Berarti secara, kalau kita melihat secara LSM sendiri ya, ini kan berarti kita punya tantangan nih. LSM teman-teman LSM sini punya tantangan untuk mereka hadir di masyarakat dengan stigma negatif itu, ya kan? Tapi secara objektif menurut Pak Hobin nih, kalau dari kacamata Pak Hobin, tantangan terbesar LSM entah itu di daerah atau di tingkat nasional, ini apa nih? Yang mungkin bisa menjadi awareness masyarakat juga gitu loh, bahwasanya LSM itu nggak selalu negatif, nggak selalu membawa keburukan. Ini bagaimana nih? Ya itu tadi, kalau stigma itu selalu akan selalu ada. Tapi yang paling utama itu LSM yang berbenah diri. Bagaimana LSM supaya lebih banyak membawa positif manfaat terhadap masyarakat, khususnya dalam setiap aktivitas apapun yang dilakukan. Itu hal yang perlu lebih ditingkatkan oleh teman-teman kita LSM. Itu yang paling utama. Mungkin tantangannya gini, Pak Hobin. Misalkan saya seorang LSM ya, saya ingin membantu masyarakat gitu kan ya. Ini kan pasti mungkin terjadi dan dialami oleh semuanya nih, semua kategori itu entah profesi, entah organisasi gitu kan, atau LSM itu sendiri. Ini mulai daripada pendanaan gitu kan ya. LSM itu gimana sih untuk kita bisa mendapatkan suatu cost atau pendanaan itu sendiri untuk kita bisa ngebantu masyarakat? Karena kan kalau stigma negatif tadi kan, kalau kembali menyinggung terkait stigma negatif kan, teman-teman LSM kan oknum LSM ini kan banyak yang kasarnya ngecrek ke warga, yang justru malah membanggakan warga. Nah, tapi kan dengan pendanaan ini kan mungkin menjadi salah satu tantangan nih LSM nih. Karena setahu saya pribadi ya kan, kalau menurut saya sepanjang pengalaman saya melihat pergerakan teman-teman ormas gitu kan, atau organisasi lain, ini kan mereka dapat hibah nih, entah itu dari pemerintah daerah gitu kan. Nah, kalau LSM ini dari mana ya untuk bisa mendapatkan support dana agar bisa membantu masyarakat secara maksimal
dan sedikit demi sedikit menghapus stigma negatif itu sendiri. Mengenai pendanaan ada dua hal dulu kita harus bedakan. Pertama, pendanaan untuk aktivis, untuk kegiatan organisasi. Yang kedua, untuk bisa membantu masyarakat, itu persoalan yang berbeda. Jadi khusus untuk membantu masyarakat, rata-rata LSM kita di Indonesia membuat suatu proposal rata-rata. Misalnya adalah suatu daerah yang kena banjir lah misalnya. Jadi dia buat proposal supaya ada donatur yang membantu, baru disalurkan terhadap mereka yang itu, ataupun kesehatan ataupun. Sedangkan untuk kegiatan itu yang sampai saat ini menjadi problem LSM lah di Indonesia ini, untuk membiayai operasional hari-hari ataupun honor ataupun apa kegiatan LSM itu sendiri sampai saat ini belum ada aturan ataupun apa perputaran yang apa di Indonesia. Selain ada beberapa LSM di Indonesia ini yang sudah punya funder atau donatur tertentu, tapi tidak seberapa banyak itu beberapa LSM, dan rata-rata pendananya itu dari luar, dari luar negeri. Yang pendananya itu satu LSM itu didanai berapa miliar satu tahun, berapa ini itu rata-rata yang terjadi di Indonesia ini. Oke. Oh, berarti secara pendanaan itu memang LSM ini beda ya sama organisasi-organisasi masyarakat yang bisa, kan biasanya kan ormas-ormas ini kan diwadahi atau disupport sama, kalau di pemerintah daerah itu di Kesbangpol ya, di Kesbangpol ini kan mereka bisa dikasih dana hibah gitu kan. Tapi kalau LSM ini enggak ya. Berarti mereka memang bergerak itu pertama atas dasar sukarela ya. Jadi mungkin teman-teman aktivis di LSM ini bisa kita bilang relawan gitu ya. Relawan buat itu tadi, membantu masyarakat lewat pergerakan LSM. Oke. Tapi LSM itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah nggak sih Pak? Sejauh ini? Mempengaruhi intinya dalam pergerakan. Jadi misalnya hal-hal tertentu yang disuarakan, itu yang disuarakan itu biasanya bukan hanya LSM doang, bersama organisasi lain atau masyarakat lain menyuarakan itu, sehingga mempengaruhi kebijakan Pemda ataupun kebijakan pemerintah. Itu suatu hal yang yang tugas salah satu LSM kan di situ. Menyeimbangkan ataupun melakukan fungsi kontrol lah. Oh, berarti LSM ini juga bisa memberikan kontribusi kali ya, memberikan kontribusi terhadap kebijakan daripada pemerintah daerah, bahkan pemerintah nasional gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya boleh tanya lagi nih, kan tadi kita udah bahas terkait LSM, apa itu LSM, ya kan, perbedaan LSM ormas. Nah, ini mungkin perbedaan LSM dengan NGO di luar negeri. Tadi kan Pak Hobin kan juga sudah menyinggung ya bahwasanya LSM di Indonesia sebagian besar dapat dana dari luar negeri, ya kan ya. Tapi kan di luar negeri juga ada tuh LSM tapi namanya NGO gitu kan ya. Nah, ini apa nih yang membedakan kinerja ya, terutama kinerja NGO di luar negeri dengan kita punya LSM di Indonesia? Jadi perbedaannya yang ciri khas yang saya katakan itu pendanaan. Rata-rata di luar negeri dan sudah jelas diatur oleh aturan pemerintah sumber pendanaannya dari mana. Jadi rata-rata NGO, kalau di situ LSM, ada sumber pendanaannya yang teratur di luar negeri itu. Betul. Bahkan yang seperti yang saya katakan tadi, sebagian LSM di Indonesia mendapat situ juga anggaran dari luar negeri, dari CSR lah kalau kita bicara Indonesia. Sedangkan kita di Indonesia
sebagian LSM, sebagian dapat dana kucuran tapi tidak jelas. Nah, tapi secara aturan tidak ada. Oh, memang belum ada aturannya. Belum ada aturan. Tapi terus terang kita katakan banyak LSM yang memperoleh, bahkan dari segi politik banyak yang memperoleh. Menerima manfaat itu. Cuman mungkin hanya segelintir LSM, dan mungkin itu ada afiliasi, bisa dikatakan. Bisa juga, banyak LSM di daerah, khususnya di kabupaten atau ya banyak menerima dana dari caleg ataupun dari jaringannya, calon pemerintah daerah atau tim sukses. Jadi ya itu menerima. Tapi itu tidak ada aturannya. Iya, memang nggak ada juga ya aturannya untuk bagaimana LSM bisa dapat anggaran, dapat dana gitu kan ya. Tapi bisa masuk ke itu tadi, ke daftar penerima hibah dari pemerintah daerah, kayak misalkan di Kesbangpol atau itu bisa aja tapi ya. Sebenarnya sih bisa, kalau memang pemerintah mengaturnya. Tapi yang terbaik sebenarnya ada satu hal. Yang namanya CSR, itu jumlahnya di negara kita ini lumayan. CSR? Ya betul. Tapi sampai saat ini karena belum diatur, yaitu sampai saat ini belum jelas. Bahkan boleh saya katakan hampir seluruh perusahaan besar maupun BUMN, CSR-nya selalu menitip besar atau bekerja sama dengan pemerintah. Jadi swasta LSM tidak dilibatkan. Bagaimana LSM memperoleh CSR itu nggak ada. Nggak ada, karena itu tadi ya, memang secara aturan bakunya itu tidak ada, belum ada ya. Belum. Oke. Nah, tapi mungkin hal itu bisa terjadi. LSM ini bisa masuk koridor di sistem pemerintahan untuk bisa mendapatkan bantuan dana gitu kan, yang sifatnya kontinu. Ini apa nih? Perlu legalitas kah atau perlu adanya sertifikasi mungkin bagi LSM untuk bisa masuk ke dalam sistem pemerintah kita sendiri, agar tadi kan kinerja atau pergerakan teman-teman di LSM bisa lebih maksimal, lebih bisa menyentuh semua lini masyarakat. Kalau hal itu agak sulit, jadi ada kesamaan dulu persepsi. Khususnya LSM. Kita di Indonesia ini belum sama persepsi tentang apa fungsi apa dan hal ini. Dulu pernah kita teman-teman LSM bagaimana memperjuangkan supaya CSR ada sambungnya antara aturan pemerintah dengan LSM itu tadi. LSM mana yang bisa berpartisipasi? Yaitu mungkin tadi yang Mbak bicarakan itu perlukan LSM yang qualified atau yang ada sertifikasi atau dan lain hal. Tapi bagaimana dia bisa setelah dia LSM itu qualified dari segi anggarannya, dari segi personalnya, dari segi SDM-nya bisa nyambung dengan sistem pendanaan tadi, itu belum diatur belum disepakati oleh pemerintah ataupun maupun dengan LSM seluruh yang ada di Indonesia ini. Itu satu hal. Tapi mungkin nanti ada kali ya rencana ke sana ya, untuk kita bisa mengqualify LSM di Indonesia agar lebih apa ya, tervalidasi nih keberadaannya nih. Karena kan ternyata tadi kalau misalkan kita boleh flashback kan, LSM ini kan ternyata punya peran juga ya di lingkup masyarakat gitu kan ya. Nah, tapi saya menarik juga nih, dari tadi juga kepikiran di kepala saya nih. Kapan sih kita bisa mengklaim atau bisa dikatakan sekelompok orang, kan tadi minimal 5 orang aja kita udah bisa mendirikan LSM ya. Nah, kapan 5 orang ini bisa dikatakan LSM dan dapat diakui sebagai LSM? Itu gimana tuh? Misalkan saya punya temen nih berlima gitu kan ya.
kita tadinya belum mendeklarasikan diri bahwasanya kita LSM nih, tapi kita sudah melakukan pergerakan-pergerakan yang dimana kita berlima ini satu frekuensi, ya kan ya. Nah, kapan kita bisa disebut sebagai LSM? Kalau LSM pada dasarnya dituangkan dalam akte anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi 5 orang pun didirikan. Jadi dengan didirikannya itu di dalam akte dengan susunan pengurus. Jelas itu dalam aktenya apa maksud dan tujuannya semua. Baru itu sudah sah LSM. Setelah akte biasanya dia teman-teman ngurus domisili sama Kesbang Pol. Itu udah sah sebagai LSM. Itu dari segi legalitas ya. Nah, dari segi kemampuan, dari segi SDM itu tergantung. Nah, daripada qualified daripada ke SDM yang 5 tadi itu. Di bidang mana sih mereka yang bergerak? Itu yang menjadi pergerakan teman-teman LSM lah pada umumnya. Berarti kita juga harus tetap mendaftarkan diri ya untuk menjadi LSM yang agar kita tervalidasi nih keberadaan kita nih ya. Punya legalitas yang tadi. Tadi saya katakan tadi LSM yang terdaftar saat ini 8.000 lebih di Indonesia itu yang terdaftar di Kesbang Pol daerah ataupun pusat. Tapi saya boleh mengulik nggak nih, kan Pak Hobin ini kan pendiri daripada Komite Nasional LSM Indonesia. Ini apa sih Komite Nasional LSM ini? Apakah perkumpulan LSM seluruh Indonesia atau gimana nih? Saya masih belum paham nih. Ya, pada prinsipnya itu. Jadi kita teman dulu kita melaksanakan 27. Teman-teman kita 27 LSM. Kita berkumpul mendirikanlah Komite Nasional. Jadi intinya kumpulan KNLSM Indonesia itu jadi rumah. Rumah LSM. Jadi LSM kan aktivis. Jadi teman-teman LSM yang merasa satu jiwa korsa, satu kegiatan. Ya, ada perkumpulan dari rumah jadi satu pergerakan besar lah intinya. Dengan maksud dan tujuan jiwa korsa itu supaya teman-teman ada rasa peduli lah. Kalau temannya atau kena temannya LSM ya bukan masyarakat. Seperti yang sesama LSM gitu ya. Seperti yang sekarang ini lah terjadi kalau nggak salah ada yang disiram air keras. Ya, kalau LSM itu rasa peduli, ada menyuarakan lah peduli bahwa itu tidak benar. Ya. Itu salah satu KNLSM ini salah satu itu. Jadi kayak bentuk solidaritas juga ya? Iya, salah satu tujuannya. Iya, tujuannya untuk membentuk solidaritas antara LSM yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia. Tapi tujuannya yang lain tadi itu. Sebenarnya itu sudah bagaimana menselaraskan supaya LSM memperoleh sumber pendanaan yang jelas. Balik lagi ke tadi ya. Iya, balik yang tadi. Kalau udah perkumpulan ini berbicara, khususnya mengenai apakah itu CSR ataupun yang lain, bagaimana supaya anggotanya, yaitu anggota KNLSM itu kan LSM, bisa memperoleh itu. Itu sebenarnya salah satu tujuannya. Kalau sekarang ini kan kalau dari dulu BUMN ataupun perusahaan swasta selalu memberikan atau bekerja sama lah memberikan CSR itu kepada dengan pemerintah. Itu pun kalau pemerintah daerah atau pemerintah mau terbuka. Seperti bicara kita di DKI ya. Tuh
pembuatan jembatan Semanggi itu kan CSR itu banyak sampai saat ini juga itu 100 miliar membangun Kuningan itu CSR. Oke. Jadi itu jadi KN LSM ini mau menjadi ini ya pelopor kali ya. Pelopor. Ya, karena dia anggotanya kan LSM. Iya. Jadi kan memperjuangkan haknya, hak LSM. Hak anggotanya. Iya. Kalau masing-masing LSM memperjuangkan ini agak hal yang rumit. Iya, agak susah ya. Agak rumit bagaimana dia memperjuangkan sumber pendanaannya tadi. Iya. Nah, itu salah satu tadi fungsi perkumpulan itu. Di Komite Nasional tadi. Komite Nasional LSM. Tadi nyebut anggota berarti udah ada banyak nih di Komite Nasional LSM sendiri. Teman-teman LSM yang bergabung. Puluhan kah atau sudah ratusan yang sudah berada di naungan. Dulu kita dirikan itu udah sempat mendaftar itu anggota lebih 100 sedikit lah ya. Tapi terakhir ini agak sedikit lesu. Karena memang agak rumit. Iya. Mengaturnya begini. Jadi perkumpulan itu tidak ada kewajiban. Kewajiban material ataupun kewajiban lainnya. Iya. Jadi sifatnya sukarela. Iya. Sekarang ini teman-teman banyak yang menggalakkan lagi, menghidupkan lagi, lah itu yang sampai saat ini dalam pergerakan lah kita. Gitu. Tapi berarti perjalanan Komite Nasional LSM ini sudah panjang ya? Sejak kapan Komite Nasional ini terbentuk? Sebenarnya udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun dulu saya ikut mendirikan itu. Iya. Ya cuma itu tadi karena sifatnya sukarela mendirikannya itu dan sumber dananya juga di KNLSM itu nggak ada. Jadi sifatnya sukarela. Sifatnya pengurus saja sukarela bagaimana jalan. Itu salah satu hambatannya di situ. Oke. Berarti sejauh ini harapan Pak Hobin sendiri dengan adanya teman-teman LSM yang masih aktif mungkin, yang masih eksis gitu kan, dengan adanya Komite Nasional LSM Indonesia ini, harapannya seperti apa? Itu tadi yang ada pergerakan sekarang ini teman-teman mengusulkan supaya dibangkitkan kembali. Salah satu harapan saya itu dikembangkan dan itu melebar lah seluruh Indonesia ini. Ada rasa setiap LSM, ada rasa jiwa bersatu lah. Karena satu aktivitas yaitu kegiatan LSM. Sehingga sama-sama satu tempat, satu wadah memperjuangkan hak, khususnya memperjuangkan pendanaan. Pendanaan yang jelas terhadap LSM di Indonesia ini. Nah, kalau itu bisa digerakkan, itu menurut saya akan cukup bagus. Sehingga LSM akan menjadi profesional. Karena nanti kalau udah ada sumber pendanaan yang jelas, juga kriterianya LSM-nya yang jelas. Supaya bisa memperoleh sumber pendanaan dari yang sudah diperjuangkan itu. Itu satu hal saling membutuhkan lah perjuangan itu. Dan bisa terqualified. Bisa juga difasilitasi dengan tadi ya. Kan tadi secara basic kan legalitas ya. Ada legal gitu kan, ada legal yang mengesahkan suatu LSM gitu kan ya. Terus tadi mungkin nanti bisa ke depan ada sertifikasi LSM gitu kan, agar LSM kita bisa lebih profesional, bisa lebih memberikan manfaat yang nyata gitu ya, yang valid gitu ya kepada masyarakat kali ya. Oke, tadi kita sudah banyak mengulik terkait LSM ya, LSM di Indonesia,
Tadi perbedaan LSM dengan NGO di luar negeri, dan ternyata ini apa namanya ini yang baru banget nih. Maksudnya saya juga baru tahu ya, ternyata LSM kita ini, LSM Indonesia ini banyak dibantu sama NGO luar negeri malah ya. Nah, tapi bicara LSM nih, kalau untuk Pak Hobin sendiri kan berarti aktivis LSM juga ya? Iya betul. Nah, kalau untuk LSM sendiri Pak Hobin LSM-nya apa? Jaringan Masyarakat Anti Korupsi. Wow. Kalau disingkat itu JAMAK. JAMAK. Oke, banyak berarti ya. Kalau secara ini ya bahasa Indonesia karena JAMAK. singkatan namanya Iya. Jaringan Masyarakat Anti Korupsi. Anti korupsi. Oh, berarti ke ini ya, lebih ke segmen itu tadi ya, pengawasan korupsi Iya, betul. gitu kan ya. Sudah berapa lama berjalan LSM JAMAK ini? Udah cukup lama, udah lebih 10 tahun lah. Wow, oke. Ini Pak Hobin sendiri yang mendirikan, yang membentuk. Iya. Kita ada beberapa orang, 5 atau 6 orang dulu mendirikan itu. Saya ketuanya. Oke. Sejauh ini apa yang dilakukan LSM JAMAK? Dan apa ini yang pertamanya sampai Pak Hobin ini pada akhirnya membentuk LSM JAMAK ini dan concern di tindak korupsi? Karena kita melihat dulu itu ya. Oke. Ya terbuka. Kalau bisa dikatakan di atas meja lah korupsi itu. Iya. Masyarakat mulai dari kelurahan sampai ke departemen sampai gitu. Korupsi semua itu. Oke. Dari dulu itu sampai saat ini udah cukup banyak lah yang kita laporkan. Oke. Dan banyak juga yang kita demo dulu banyak. Oke. Apabila laporan itu tidak berlanjut, tidak nah banyak yang sudah kita proses, dan secara organisasi kita sudah membentuk beberapa, tapi bukan DPD, bukan ini, perwakilan lah di daerah-daerah. Oke. Sudah di mana aja berarti? Ada di Jogja, ada di Medan. Oke. Nah, itu yang sudah kita ada dulu di Bandung sama Banten. Iya. Berarti berawal dari keresahan dan temuan tindak pidana korupsi. Ya itu yang saya katakan tadi, bukan temuan, malah terbuka dulu itu. Iya. Nggak usah harus cari-cari korupsi, korupsi di atas meja ya. Iya. Tinggal kita kumpulin buktinya aja kita laporkan. Dulu pertama kali ungkap kasus korupsi di mana? JAMAK ini? Di DKI khususnya. Oh, di kita ibu kota langsung. Udah dikenal kita di DKI dulu. Bahkan dulu kita mulai dari Gubernur Setioso dulu udah dari kenal kita. Gubernur Poke maupun yang kita jadi gini dulu, kita dengan gubernur kita sharing. Iya. Tapi dengan bawahannya kita diminta turut mengawasi dan melaporkan hal-hal yang ini. Karena pada dasarnya tingkat korupsi itu kan lebih banyak kan di tingkat operasional. Iya. Kalau di tingkat kebijakan kan ada juga, tapi tidak siapa. Tingkat gubernur kan ada pun ada dikit. Iya. Itu yang kita lakukan JAMAK selama ini. Dan itu tadi yang kita bicarakan, itulah kita kan ketemu sesama LSM dulu. Iya. JAMAK dengan LSM lain ketemu, salah satunya LSM-nya Tohom lah dulu, yang lain kita kumpul, kita dirikan namanya KN LSM itu dulu. Oke. Oh, jadi awalnya dari situ ya, dari pertemuan sesama. Iya, sesama LSM. Iya. Ya itu tadi yang mendasari KN LSM itu tadi itu. Iya. Pada prinsipnya satu kesatuan, satu korsa lah, Iya. Terus yang kedua satu tujuan. Sefrekuensi lah kalau kata anak muda sekarang mah ya. Satu tujuan yaitu tadi menciptakan atau
kesepakatan sumber pendanaan, memperjuangkan sumber pendanaan. Untuk teman-teman yang qualified, bagaimana mereka memperoleh dana. Bukan seperti selama ini kan. Selama ini yang terjadi yaitu kalau LSM yang dianggap powernya tinggi, ya ada, dananya ada, tapi tidak jelas. Tidak ada pakai kue tangsi itu. Random aja ya. Itu yang terjadi kalau di Indonesia ini. Nah, kalau untuk Jamak sendiri bagaimana nih untuk pendanaan pergerakannya sejauh ini? Sama ya? Sama yang saya katakan tadi. Jamak itu memperoleh dana nggak ada kue tangsi. Ada dibantu dari gubernur, ada dibantu dari kepala dinas, ada dari mana ada. Bahkan dari kontraktor kadang-kadang membantu memberikan, tapi tidak menjadi agreement, tidak ada kesepakatan bagaimana kita dibantu, lalu bagaimana kita harus melaporkan tanggung jawab gitu ya? Tidak ada, karena itu sumber dananya itu tidak jelas, tidak perlu dipertanggungjawabkan. Rata-rata teman LSM yang lain kayak begitu. Kalau dia powernya ada atau kekuatannya ada, ya dia memperoleh ini. Tapi kalau LSM itu tidak mempunyai power atau tidak ya tidak memperoleh. Itu yang terjadi. Seharusnya kan tidak seperti itu. Yang benar idealnya LSM yang qualified membantu masyarakat, khususnya memberdayakan masyarakat yang memperoleh dana. Yang tadi itu, misalnya di bidang sosial dia ini ada CSR, seharusnya dia memperoleh dua tadi, satu untuk kegiatan aktivitas organisasi, satu untuk bantuan real ke masyarakat. Untuk dua sumber pendanaan itu jelas. Tapi sampai hari ini Jamak masih eksis lah ya. Masih terus berjalan. Masih berjalan. Cuman memang segmennya lebih ke kasus-kasus korupsi gitu kan ya. Tapi Jamak sendiri punya base camp atau kantor? Di mana? Kayu manis dulu di kayu putih, cempaka putih di. Berarti mungkin nanti bisa lah ya suatu hari saya punya temuan indikasi-indikasi dugaan korupsi, saya kasih ke Jamak nih, ke Pak Hobin. Pak Hobin, saya ada temuan nih. Misalkan kepala daerah ini terindikasi adanya tindak pidana korupsi, boleh lah ya saya ngelapor ke Jamak ya, ke Pak Hobin langsung nih ya. Sebenarnya udah banyak sekarang LSM anti korupsi udah banyak. Ya mungkin harapan terakhir Pak Hobin nih untuk LSM Jamak sendiri, dan mungkin tadi boleh di bold lagi, boleh ditekankan lagi bahwasanya teman-teman LSM ini agar supaya lebih aware, bersatu, solid untuk memperjuangkan itu tadi, pendanaan yang lebih tervalidasi, yang lebih profesional. Mungkin dari Pak Hobin bisa disampaikan. Kalau Jamak sih oke-oke aja selama ini. Khusus untuk teman-teman LSM yang lain atau Komite Nasional LSM Indonesia, harapan saya tadi seperti yang tadi itu, bagaimana KKN LSM itu bangkit lagi, khususnya memperjuangkan, menyuarakan supaya jelas diatur oleh pemerintah ini bersama-sama dengan KKN LSM disepakatin bagaimana penyaluran daripada CSR itu. Sebenarnya sih ada peraturan Menteri BUMN, ada dia salah satu aturannya, tapi tidak jelas hanya itu aja LSM dia terima, tapi harus disalurkan ke masyarakat, tidak boleh ke pemerintah. Itu dia 4% dari laba bersih. Nah, jadi seperti BRI lah kita bicarakan ya, BRI tahun ini
tahun lalu. Keuntungan daripada BRI 2,1 triliun. Jadi 4% dari itu harus disalurkan kepada masyarakat. Itu sebagai CSR. Tapi bagaimana itu disalurkan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada aturannya, belum ada aturannya itu uang itu tersalurkan. Demikian juga BUMN yang lain maupun PLN maupun apa yang lain belum sampai saat ini. Mulai swasta juga maupun Freeport maupun ini itu memperoleh penghasilan yang cukup besar menyalurkan CSR itu, tapi nggak ada yang tahu. Bukan seperti kita bicara tadi luar negeri, itu sudah jelas bagaimana penganggaran itu dilakukan. Pendistribusian CSR itu satu hal yang harapan saya lah, khususnya Indonesia, khususnya KN LSM itu nantinya bisa bangkit kembali. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Hobin cukup nih. Semoga ini bisa tersampaikan ya sama teman-teman LSM di luar sana juga. Dan semoga Jamak bisa terus eksis nih, menyuarakan, mengungkap tindak-tindakan dugaan atau bahkan terbukti melakukan korupsi oleh oknum-oknum. Oke, terima kasih Pak Hobin atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Iya, terima kasih. Oke.